Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Mohon maaf sahabat-sahabat, untuk admin Ardiko Ramos hampir 6 hari tidak membuat informasi terkait P3K maupun honorer karena menjelang rangkaian untuk Idul Adha ya sahabat-sahabat. Dan informasi kali ini adalah grace terkait dengan kapan isi daerah bagi sahabat-sahabat P3K paruh waktu. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Grace kapan daerah P3K paruh waktu? Muncul banyak pertanyaan dari kalangan kawan-kawan honorer khususnya untuk non database BKN. Kapan pengisian daftar riwayat hidup dilakukan untuk pengangkatan menjadi P3K paruh waktu? Perlu diketahui hingga saat ini instansi terutama Pemda masih menunggu petunjuk teknis dari pusat mengenai bisa tidaknya honorer non database BKN diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Namun untuk kawan-kawan yang masuk database BKN ini sudah fix ya kalau bisa mengikuti P3K paruh waktu ini. Regulasi yang sudah ada yakni Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang pada diktum kelima dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN. Catatan, bagi sahabat-sahabat honorer database BKN, entah itu guru, teknis, nakes, itu semuanya akan terangkut menjadi P3K paruh waktu di tahun 2025 ini. Informasi dari Ketua AP3KI Nur Baiti mengatakan memang belum ada sinyal untuk sahabat-sahabat yang non database BKN untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun Bunda Nur berani mengatakan hal ini lantaran mengaku sudah bertemu sejumlah pejabat BKN untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan para honorer. Honorer non database BKN belum ada ya, kalau database BKN kan sudah jelas, kata Nur Baiti. Ini menunjukkan ketegasan pemerintah bahwasanya tetap diprioritaskan dulu untuk sahabat-sahabat yang sudah masuk di database BKN, tinggal menunggu kapan daerah paruh waktu ini akan segera dilakukan. Yang pasti ini dalam waktu dekat ya sahabat-sahabat. Nur menjelaskan bahwa BKN pada prinsipnya bahwa penataan honorer ini bersifatnya memverifikasi dan memvalidasi data tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini pemerintah fokus kepada kawan-kawan yang sudah masuk di database BKN. Terkait kapan pengisian daerah, Bunda Nur mengatakan saat ini juknis dan mekanismenya masih dalam proses pembahasan. Proses itu pastinya akan menunggu waktu pengumuman kelulusan P3K tahap 2 yang akan disusul penerapan kebijakan optimalisasi formasi. Sudah pasti untuk kawan-kawan yang database BKN namun tidak mendapatkan formasi di P3K tahap 1 akan mendapatkan kebijakan baru yaitu optimalisasi formasi untuk P3K tahap 2. Jadi bisa lebih cepat pengisiannya dan tidak menjadi P3K paruh waktu namun P3K penuh waktu. Setelah optimalisasi diterapkan, ternyata masih ada sisa honorer peserta seleksi tahap 1 dan tahap 2 yang tidak kebagian formasi, barulah masuk pada pengangkatan mereka menjadi P3K paruh waktu. Jadi ini ya sahabat-sahabat, menunggu P3K tahap 2 masuk formasi, setelah itu menunggu kebijakan optimalisasi, setelah optimalisasi baru P3K paruh waktu. Bagaimana mau isi daerah kalau usulan formasinya belum ada, karena pastinya nanti berhubungan dengan tempat tugas dari honorer tersebut. Ibaratnya sebagai bagaimana mau diberikan sofa tamu kalau rumahnya saja belum ada. Itu sebabnya diperlukan komunikasi ke daerah masing-masing, terang Nur Baiti. Ini untuk penegasan ya sahabat-sahabat. Dan untuk Pak Zudan dari BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis tanpa usulan dari instansi. Sekali lagi tidak bisa mengeluarkan kebijakan dari P3K paruh waktu ini. Jadi kapan untuk P3K paruh waktu? Jadi P3K paruh waktu itu akan mengisi daerah setelah pertama pengisian formasi untuk P3K tahap 2 dilakukan. Setelah itu ada optimalisasi formasi P3K tahap kedua yang nantinya akan diisi P3K tahap 1 yang belum dapat formasi maupun P3K tahap 2 yang belum dapat formasi. Setelah itu baru diadakan P3K paruh waktu. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat langkah-langkahnya. Jadi untuk teman-teman P3K tahap 1 yang tidak mendapatkan formasi berkesempatan dioptimalisasi di P3K tahap kedua ini. Jadi informasi terbarunya ini ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Dan dari perkataan dari admin ini sesuai dengan UASN maupun dari pertimbangan ataupun dari keputusan BKN. Pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini.